Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada tugas Ayo bereksplorasi aktivitas 3.3 pada halaman 64-66 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo bereksplorasi aktivitas 3.3 ini. Karena sifat tugas ini berkaitan dengan kegiatan praktikum atau percobaan, maka Gen Sukses akan fokus memberikan pembahasan untuk pertanyaan atau soal yang ada ini Gen, serta pembahasan pada tabel yang ada berikut. Adapun hasil pengamatan yang kalian dapatkan bisa menyesuaikan dengan pembahasan yang ada nantinya. Jadi simak pembahasan setelah ini Gen. Untuk pertanyaan atau soal pertama, jaringan apa saja yang kalian amati sebagai penyusun batang monokotil? Gen, pada batang, baik itu padi, jagung, atau rumput, yang mana ini mewakili tumbuhan monokotil. Berikut adalah jaringan yang dapat diamati pada pengamatan sayatan melintang. Tentunya ada epidermis, yang mana ini merupakan lapisan terluar yang melindungi batang. Kemudian ada berkas pengangkut xilem dan phloem yang tersebar secara acak di seluruh batang yang tidak membentuk cincin. Kemudian ada pit atau pelur atau jaringan dasar, yang mana bagian ini ada di bawah epidermis yang mengisi batang, terutama tersusun atas jaringan parenkim. Tumbuhan monokotil tidak memiliki korteks yang terdefinisi dengan baik seperti yang ditemukan pada tumbuhan dikotil. Pada monokotil, jaringan di bawah epidermis biasanya berupa jaringan dasar atau parenkim yang tidak dipisahkan secara jelas menjadi korteks dan empelur, karena mereka tidak memiliki batasan yang tegas di antara jaringan tersebut. Kemudian untuk soal atau pertanyaan kedua, jaringan apa yang kalian amati sebagai penyusun batang dikotil? Bagian pada batang dikotil, apapun itu contohnya, dalam hal ini misalnya bayang, berikut adalah jaringan yang dapat diamati pada pengamatan sayatan melintang. Pertama ada epidermis sebagai lapisan terluar, kemudian ada korteks, yang mana ini di bawah epidermis, tersusun atas parenkim, sklerenkim, dan kolenkim. Kemudian ada berkas pengangkut, xilem dan phloem yang tersusun teratur dalam bentuk cincin. Xilem lebih dekat ke dalam dan phloem di luar, yang mana pada bagian berkas ini terdapat kambium. Kemudian ada keempat pit atau pelur, terdapat di pusat batang, mengandung jaringan parenkim yang menyimpan nutrisi. Kemudian kita lanjut untuk soal atau pertanyaan ketiga. Apakah pada jaringan batang tumbuhan monokotil dan dikotil yang kalian amati sama? Bagian berdasarkan hasil pengamatan, didapat bahwa pola jaringan batang tumbuhan monokotil dan dikotil adalah tidak sama. Pola jaringan batang tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda secara signifikan. Untuk batang monokotil, berkas pengangkut, baik itu xilem dan phloem, tersebar secara acak di seluruh batang tanpa pola yang jelas atau tersusun dalam bentuk cincin. Struktur batang monokotil juga tidak memiliki kambium, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun secara teratur dalam bentuk cincin di sekitar empelur. Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder, sehingga batang dikotil bisa menebal seiring waktu. Kesimpulannya, pola jaringan batang monokotil cenderung lebih acak dan tidak teratur, sementara pada dikotil tersusun lebih teratur dan memungkinkan pertumbuhan sekunder. Again, kita masuk pada perintah selanjutnya terkait dengan data perbandingan pola jaringan tumbuhan monokotil dan dikotil yang akan kita tuangkan pada tabel 3.3. Dan berikut ini adalah tabel 3.3 yang berisikan keterangan persamaan dan perbedaan batang monokotil dan dikotil berdasarkan beberapa aspek. Simak pembahasan berikut ini, Gen. Untuk persamaan ada 4 aspek, yaitu untuk batang monokotil dan dikotil sama-sama memiliki jaringan di bawah epidermis, kemudian sama-sama memiliki berkas pengangkut baik itu xilem dan phloem, sama-sama memiliki epidermis sebagai lapisan pelindung terluar, kemudian sama-sama memiliki bagian tengah yang berfungsi dalam penyimpanan dan transportasi zat. Kemudian perbedaan untuk aspek pertama terkait dengan korteks. Untuk monokotil tidak terdefinisi dengan jelas di mana jaringan dasarnya homogen. Kemudian untuk dikotil terdiri dari jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim.
Kemudian untuk aspek perbedaan kedua mengenai berkas pengangkut, monokotil, silem, dan phloem tersebar secara acak di seluruh batang. Dikotil, silem, dan phloem tersusun teratur dalam bentuk cincin. Kemudian aspek kambium. Monokotil tidak ada kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Untuk batang dikotil, ada kambium yang terletak di antara silem dan phloem, memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Kemudian aspek keempat terkait dengan empelur. Untuk monokotil tidak jelas atau tidak ada pit yang terpisah karena jaringan dasar homogen. Sedangkan batang dikotil ada empelur di pusat batang yang terdiri dari parenkim. Bagian kita masuk pada perintah atau soal terakhir. Buatlah kesimpulan mengenai jaringan penyusun batang monokotil dan dikotil berdasarkan hasil penyelidikan kalian. Bagian berdasarkan hasil penyelidikan didapat kesimpulan bahwa batang monokotil dan dikotil memiliki perbedaan mendasar dalam susunan jaringan penyusunnya. Pertama, pada batang monokotil, berkas pengangkut silem dan phloem tersebar secara acak di seluruh batang tanpa pola yang teratur. Selain itu, monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder yang berarti batangnya tidak bisa menebal. Kemudian kedua, pada batang dikotil, berkas pengangkutnya tersusun dalam bentuk cincin yang jelas dengan kambium di antara silem dan phloem. Kambium ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder yang menyebabkan batang dikotil dapat menebal seiring waktu. Meskipun berbeda dalam pola jaringan, keduanya memiliki fungsi yang sama dalam mendukung transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis di seluruh tubuh tumbuhan atau tanaman. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 3 pada sesi tugas ayo bereksplorasi aktivitas 3.3 pada halaman 64-66 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.